kita akan mendengarkan sharing dari Kak Novianti. Kepada Kak Novianti, dipersilahkan. Iya, terima kasih Sita untuk waktunya. Selamat sore kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik. Ya, awalnya bingung sih waktu disuruh sharing ya, aduh sharing apa ya gitu. Untung tidak disuruh khotbah ya, lebih bingung lagi nanti saya gitu kan. Nah, terus kebetulan suami saya sedang bekerja, jadi saya tidak bisa bersama suami, jadi harusnya kami saling sharing bersama dengan teman-teman gitu ya, karena sama-sama alumni dari Perkantas. Pertama, perkenalkan dulu, mungkin ada adik-adik, teman-teman yang belum mengenal atau mungkin sudah lupa karena sudah lama tidak ketemu gitu ya, gitu. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Noviati, saya aslinya itu dari Dusun Kerangkeng, dari Getasan, Kopeng, Salatiga, Taman Wisata Kalipasang, kalau ada yang pernah ke sana ya. Kemudian saya kuliah UKSW angkatan 2001, jurusan FKIP Keguruan Bimbingan Konseling. Nah, kemudian saya bergabung di alumni, ada kakak KTB saya di sini. Kak Tina ada nggak nih Kak Tina? Nggak ada ya, ada Kak Puput. Nah, dua kakak KTB saya ini yang menolong saya bertumbuh di saat saya kuliah gitu teman-teman. Dan itu yang membuat saya juga menjadi seperti sekarang ya, tak terlepas dari bimbingan kakak-kakak di Perkantas waktu saya di kuliah gitu. Oleh karena itu saya senang sekali bisa terus bergabung dalam komunitas ini, sungguh menguatkan gitu ya dan menolong sekali. Kemudian saya lulus tahun 2005. Waktu itu saya masih menjadi ketua PMK, itu saya lulus bulan September, tetapi saya sudah mendapat SK untuk bekerja sebenarnya, tetapi saya memutuskan untuk menyelesaikan dahulu, dan Januari 2006 saya mulailah merantau. Waktu itu di Sukabumi, 5 tahun di BPK Penabur sebagai guru BK di SMP, dan sampai hari ini saya masih di yayasan yang sama di Penabur, dan dari tahun 2010 sampai sekarang berarti 11, kurang lebih 11 tahun ya saya pindah ke Jakarta karena merit mengajukan, masih di yayasan yang sama dan sebagai guru BK di SMP seperti itu. Kemudian saya sudah menikah, pasangan saya juga dulu alumni dari Perkantas, kemudian elektro tahun 2000, angkatan 2000 ya kalau nggak salah, lupa saya. Angkatan 2000 gitu ya. Jadi saya merantau duluan, kemudian pacar saya waktu itu masih kuliah setahun gitu ya. Jadi ya waktu itu cukup banyak pergumulan untuk kami bisa menikah, dan kami pacaran sekitar 7 tahun setengah gitu baru kami menikah dengan orang yang sama tentunya. Sampai teman-teman kuliah kadang nanyain di undangan, ini masih orang yang sama gitu. Tadi kan ada yang nanya juga, masih orang yang sama. Iya, masih orang yang sama dari sejak kami perkenalan di Perkantas sampai hari ini. Nah, yang mau saya sharingkan apa ya, bingung juga, tapi lagu pembukaan itu tadi cukup menolong saya untuk menguatkan sharing saya ini, bahwa tahun ini, tahun pandemik ini, teman-teman, kakak-kakak, justru menjadi tahun yang penuh dengan ucapan syukur ya bagi kami sekeluarga gitu, di mana kami dijagai, kami tetap diberikan kesehatan, kami tetap sukacita ya apapun yang terjadi gitu ya. Tapi tadi saya sempat nanya sama suami gitu, kira-kira sharing apa ya Pak gitu kan. Ya sharing pergumulan, karena tahun 2021 ini pergumulan besar kami adalah membangun rumah gitu ya teman-teman. Nah saya mau cerita sedikit, nanti tolong timernya kalau sudah kelamaan cerita boleh di-cut. Malum guru gitu ya, kalau udah ngomong tuh kan kadang-kadang lupa gitu. Dan saking senangnya saya ketemu kakak-kakak dan teman-teman di sini gitu ya. Oke, yang pertama itu teman-teman saya mau cerita bulan Januari ini, Januari akhir tahun 2021 ini kami
menyelesaikan pembangunan rumah. Jadi saat ini saya tinggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Kalau ada yang dekat boleh silakan mampir gitu ya. Tetapi kontrakan di Jakarta itu masih sampai bulan Juli. Jadi Juli Agustus lah ya. Jadi nanti full tim untuk pindah itu sekitar bulan Agustus. Tapi yang saya mau cerita adalah bagaimana Tuhan menolong saya dan suami untuk mempergumulkan bagaimana membangun rumah, karena di masa pandemik ini kan kami melihat banyak sekali orang yang struggle, terdampak ekonomi, tetapi Tuhan justru menolong kami untuk bisa menyelesaikan seperti itu. Jadi rumah ini adalah tanah warisan dari Bapak mertua gitu ya. Bapak mertua dulu sempat punya tanah di sini hampir 30 tahunan nggak pernah dibangun, nggak pernah ditempatin seperti itu. Kemudian satu malam waktu almarhum Bapak mertua masih ada gitu, satu sore gitu ya, kira-kira jam segini nih, memanggil saya dan suami gitu, Mas Dana gitu ya, dan kaget juga gitu karena obrolannya kok sangat serius gitu ya. Oke, suara saya masih terdengar jelaskah, teman-teman? Masih ya? Soalnya ini masih. Ya, internetnya unstable. Ya, jadi waktu itu satu malam itu menjadi satu obrolan yang serius gitu dengan almarhum Bapak mertua saya gitu. Tiba-tiba saja beliau mengatakan, Dek, kalau kamu punya uang bangun ya rumah yang di Cibinong seperti itu, yang di Bojong gitu ya. Kemudian padahal kami nggak punya modal, kami nggak punya apa-apalah untuk memulai membangun itu gitu. Tapi yang pasti jangan dijual, dibangun, ditempatin gitu. Itu kurang lebih 2 tahun sebelum Bapak nggak ada. Nah kemudian kami menceritakan ya kondisi keuangan kami bahwa untuk menuju ke sana tuh kayaknya masih jauh gitu. Terus bilangnya ini aja pinjem bank atau pinjem kantor gitu ya, urus urus sertifikat mumpung Bapak masih sehat, masih bisa kemana-mana. Wah itu kami langsung deg gitu ya, aduh Bapak kok ngomongnya seperti itu ya gitu. Akhirnya kami mengusahakan tahun itu kami cari istilahnya ngumpulin uang gitu ya untuk urus sertifikat dan pajak yang 30 tahun nggak pernah dibayar itu semua diurus sampai selesai. Nah, tetapi waktu itu memang kondisi kesehatan Bapak kan menurun, jadi belum memungkinkan untuk kami pindah atau membangun di sini karena Bapak harus berobat secara rutin di Jakarta. Nah, sampai pada akhirnya Bapak nggak ada gitu ya. Tapi kerinduan itu tetap ada dalam hati kami gitu, khususnya saya dan suami gitu. Mengingat kontrakan di Jakarta tuh setiap tahun itu kan naik ya teman-teman ya, bisa dibayangin lah setiap tahun naik 2 juta, minta naik 3 juta, sangat sekarang 15 juta. Tahun depan begitu bayar gitu, tahun depan udah dipatok gitu ya, naik 3 juta ya gitu. Ntar tahun depannya bayar naik lagi. Wah itu kayaknya membuat kami tuh berpikir gitu, wah kayaknya perlu perencanaan nih gitu. Nah kemudian Bapak almarhum nggak ada, kami masih tahun-tahun 2 tahun setelah Bapak nggak ada itu ya kami baru nabung-nabung, tapi belum ada rencana sama sekali gitu ya teman-teman. Nah satu kali ada salah satu anggota keluarga kami yang sedang ulang tahun. Kemudian ada pendeta yang datang yang mendoakan gitu ya, salah satu rekan pendeta gitu datang mendoakan dan kami tidak men-sharekan saya tidak men-sharekan apa yang menjadi pergumulan doa saya gitu. Nah, satu kali ibu pendeta ini berdoa gitu, mendoakan kami dan beliau justru mendoakan seperti kata-kata nubuat gitu ya. Itu yang saya sangat heran gitu. Beliau mengatakan bahwa dalam Tuhan berkati kerinduan keluarga ini untuk membangun rumah dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan akan memiliki rumah entah di Jakarta entah di tempat lain, Tuhan akan mencukupkan, dan itu doa itu benar-benar seperti nubuat gitu ya, seperti satu penguatan ya, bukan nubuat lah ya, penguatan gitu bagi kami untuk kami melangkah. Saya tanya setelah doa itu selesai, saya tanya sama suami saya gitu kan, Pak emang tadi cerita ya mau? Enggak, Mama yang cerita ya? Enggak, jadi enggak ada yang menceritakan.
nggak ada siapapun dan kami nggak pernah kontak gitu ya, dan ya kami yakini itu sebagai sebuah penguatan untuk kami melangkah. Kemudian satu tahun berikutnya itu kan pandemik ya teman-teman ya, pandemik. Kemudian sekitar bulan kami benar-benar off online, saya kan ngajar online di rumah, off itu bulan Maret ya, bulan Maret 2020 ya. Maret 2020 itu benar-benar off, jadi semua sekolah di rumah, ngajar di rumah, kecuali suami karena IT, jadi seminggu 1-2 kali itu biasanya bekerja di luar ke customer gitu. Nah, ada masa-masa kejenuhan di sana. Oke, 5 menit lagi, terima kasih. Ya, ada masa-masa kejenuhan di sana. Akhirnya dari penguatan tentang doa tadi, kemudian dari Bible reading yang saya baca bahwa Tuhan akan membangun kembali tanah-tanah yang tandus, Tuhan akan menyiram, memberkati, dan Tuhan akan memberkati lah intinya di tanah yang tandus itu sehingga bisa ditempati, kamu akan sejahtera di sana dan Tuhan akan menolong. Nah, itu yang menguatkan kami untuk merencanakan. Jadi yang pertama yang kami lakukan adalah mendoakan, merencanakan. Nah, satu hal yang penting di sini teman-teman adalah perencanaan keuangan yang memang kami juga baru belajar gitu ya. Memang dari dulu setiap kali mau melakukan sesuatu kami merencanakan. Nah, perencanaan ternyata penting sekali sampai kami menulis gitu ya kebutuhannya ini, dan kami merencanakan selama kurang lebih 6 bulan itu perencanaan keuangan seperti apa, kemudian karena nggak bisa cash gitu ya, kurang uangnya gitu, jadi tetap harus minjem bank, tetapi semua dilancarkan seperti janji firman Tuhan dan yang sudah didoakan. Jadi yang dulu itu saya pernah ngajuin ke bank, pernah ngajuin ke kantor, itu kayaknya buntu semua gitu ya. Tetapi untuk kali ini benar-benar via telepon, via online semua lancar gitu, dan mendapatkan kontraktor yang pas, harganya cocok, langsung deal karena rekomendasi teman, dan akhirnya ya puji Tuhan semua bisa terselesaikan. Dan di situ saya dan suami melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Yang pertama memang merencanakan, yang kedua berdoa dan beriman dan berusaha tentunya teman-teman, dan itu yang membuat kami bersyukur untuk tahun ini. Kemudian di bulan Januari itu juga kami merayakan pernikahan kami 10 tahun gitu ya, dan memang di masa-masa pandemik ini kami menjadi lebih banyak berdiskusi, lebih banyak merencanakan banyak hal, khusus mulai dari hal yang kecil, misalnya anak-anak nih biar nggak bosen ngapain gitu ya, seperti itu. Memang harus punya banyak tabungan emosi ya, karena banyak di rumah, apalagi mama-mama nih, mama-mama hebat di sini nih ya, harus punya banyak tabungan emosi supaya tidak stres, sama-sama happy. Jadi ya kami mensyukuri hal itu. Kemudian apa yang perlu didoakan ya, doakan untuk kesehatan kami semua teman-teman, kesehatan kita semua karena itu yang paling penting untuk saat ini. Kemudian untuk pelayanan ke depan ya, karena kalau saya tetap bekerja, kalau suami kan otomatis pindah gereja nanti, nah itu akan meninggalkan pelayanan di Jakarta. Nah, ketika nanti kami pindah ke sini, kami belum menemukan kami mau pelayanan di mana seperti itu. Nah, itu sih yang kami syukuri dan yang kami minta bantu doa supaya Tuhan menolong ke depannya ketika kami benar-benar sudah pindah ke sini, untuk pelayanan di mana, untuk domisil bergereja di mana, seperti itu kami memang belum baru masih mendoakannya seperti itu. Itu hal yang kami syukuri. Kemudian dulu saya pernah terakhir dulu memang saya pernah punya cita-cita gitu lah, kayaknya enak ya bekerja di rumah, bisa ngurus anak-anak, ngurus rumah tangga, kemudian full ngurus anak-anak, megang 24 jam gitu ya, dan tapi tetap bisa bekerja, tetap bisa menghasilkan income untuk menolong keuangan keluarga. Itu kayaknya seneng banget, dan saya mensyukuri Tuhan kasih kesempatan itu
saat ini gitu ya, selama pandemi ini saya nggak tahu sampai kapan. Jadi teman-teman mari kita yang WFH nih di rumah, mari kita nikmatin gitu ya. Apa namanya, waktu-waktu pandemik ini mungkin ada banyak struggle juga gitu, tapi ya itu satu hal yang disyukuri juga. Mungkin itu sharing dari saya teman-teman, kakak-kakak. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan setia memelihara hidup dan keluarga kami di dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh tetap menemukan Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini, di dalam rutinitas hidup kami yang mungkin terasa membosankan, menjenuhkan, mengkhawatirkan, dan yang penuh dengan ketidakpastian ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu hadir, menyapa kami, menguatkan kami, menghibur kami, melimpahkan berkat-berkat-Mu kepada kami, mendengarkan doa-doa kami, bahkan doa-doa yang tidak mampu untuk kami ucapkan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Roh Kudus menolong kami dalam kelemahan kami untuk berdoa kepada Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami mau datang untuk belajar akan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh memerdekakan kami, menguatkan kami yang lemah, menghibur kami yang sedih, dan memberikan kepada kami pengharapan bagi yang mulai putus asa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom kakak-kakak dan teman-teman. Apakah saya boleh diberi izin untuk berbagi slide? Ya, terima kasih. Ya, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Kak Tri. Sudah. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah liturgy of the ordinary. Jadi liturgi dari hal-hal yang rutin, yang biasa kita lakukan tiap-tiap hari. Ya. Nah, judul ini saya percaya walaupun Kak Chandra tidak memberitahu saya gitu ya, tetapi saya percaya ini dari buku ini ya, Liturgy of the Ordinary ya. Jadi ini bukunya ya, saya juga punya bukunya ya. Jadi judulnya adalah liturgi atau kebiasaan kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada tulisan yang coklat ini ya, kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang sakral ya. Mungkin ini menarik ya, bagaimana mungkin. Jadi ketika kita mulai dari waking ya, di situ ada jam beker dari bangun tidur sampai merapikan tempat tidur. Lalu di situ ada losing keys gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita juga kehilangan kunci ya, entah itu kunci motor, kunci rumah, kunci mobil begitu ya. Dan ketika kita misalnya calling a friend, menghubungi teman, atau bahkan ketika kita tidur gitu ya, bagaimana kita bisa menemukan Allah ya. Jadi tujuan dari persekutuan ini yang diberikan kepada saya itu satu aja, yaitu bagaimana alumni kita semua bisa terus menyadari dan menikmati kehadiran Allah dalam rutinitas sehari-hari. Nah, saya mengajak kita membaca dari Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan 15 ya. Saya minta Bapak Dani ya. Bapak Dani yang sudah setengah tahun ini ya. Sudah setengah tahun atau belum ini? Menikah ya. Untuk boleh membacakan Keluaran ini 16, 11 sampai 15. Silakan. Oh ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun
burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ya, terima kasih Bapak Dani Bayu. Ya, Bapak Dani ini sebelum menikah ya, sebelum masa-masa pandemi ini sempat cukup rutin ya ke rumah kami ya di Jakarta Barat karena ngelesin ya, memberi les kepada anak saya Yesua tentang pemrograman ya, bagaimana membuat program ya. Saya orang elektro, saya tidak bisa membuat program ya. Jadi saya minta tolong Bapak Dani ya untuk datang ke rumah membantu saya ngajari Yesua gitu ya. Tapi ya karena sekarang pandemi jadi itu tidak bisa dilanjutkan ya. Apalagi juga sudah menikah ya Bapak Dani ya. Ya tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa belajar yang lain dari Bapak Dani. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mana dan burung puyuh itu adalah cara Tuhan memelihara umatnya tiap hari, ya. Dan di dalam mana dan burung puyuh ini, ya, umat bisa mengalami kehadiran Allah di dalam rutinitas mereka tiap hari, ya. Nah, kehadiran Allah di sini itu nampak sebagai sesuatu yang spektakuler, ya, spektakuler. Karena apa? Karena mereka tidak perlu usaha untuk bisa mendapatkan mana dan burung puyuh. Itu datang begitu saja ya, dan mereka tinggal ambil ya. Jadi satu-satunya usaha yang mereka harus lakukan adalah ya mengambil dan mungkin juga memasaknya begitu ya, mengumpulkannya. Tapi mereka tidak perlu bekerja seperti kita untuk bisa mendapatkan makanan ya, yaitu mana dan burung puyuh itu. Selama berapa? Bukan selama 1-2 minggu ya, tetapi selama 40 tahun ketika mereka di padang belantara itu ya. Nah, jadi menarik di dalam kisah ini adalah Allah itu hadir dan menyatakan kasih setianya di dalam rutinitas umatnya setiap hari, ya, setiap hari. Jadi tiap kali mereka mengumpulkan makanan, mereka pasti langsung ingat bahwa ini adalah pemberian Allah, ya. Jadi ini juga menunjukkan betapa Allah itu bertanggung jawab atas hidup mereka. Bagaimana Allah bukan hanya memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, ya, tetapi Allah juga di dalam perjalanan ke padang gurun itu yang pasti Allah sudah tahu begitu ya, karena kan mereka berjalan di padang gurun itu kan bukan karena maunya mereka ya, itu kan karena pimpinan Allah kepada Musa. Kalau kita baca di kitab Keluaran itu, jadi Allah bukan memilihkan rute yang pendek gitu ya, tetapi Allah sengaja memilihkan rute yang jauh ya untuk mereka bisa sampai kepada tanah perjanjian ya. Nah, tetapi apakah rute yang jauh ini artinya Allah tidak bertanggung jawab? Ya, tidak gitu ya. Allah tetap bertanggung jawab ya. Jadi kadang kalau kita berpikir ya di dalam hidup kita, kita ini mau yang cepat, kita mau yang cepat begitu ya. Tetapi Allah itu selalu punya jalan melampaui jalan-jalan kita. Pikiran Allah itu melampaui pikiran kita ya. Jadi dan ketika mereka mengambil mana dan burung puyuh itu, mereka terus diingatkan bahwa hidup mereka itu betul-betul bergantung kepada Allah, ya. Bukan tergantung pada Mesir, ya. Sekali lagi ya, bukan tergantung kepada Mesir, karena kan masalah mereka itu kan adalah mereka selalu teringat kepada Mesir, ya. Mereka kalau ada masalah apa kayak gitu kan ya, mereka teringat ada bawang apa, mereka terikat berbagai macam rempah-rempah atau mungkin sayur apa yang mereka makan gitu kan ya di Mesir, yang mereka memang tidak menemukan di dalam perjalanan di padang belantara itu gitu ya. Yang mereka temukan apa? Ya mana burung puyuh. Jadi mungkin juga saya membayangkan mungkin mereka juga mengalami kebosanan ya. Jadi kalau kita bosan di rumah terus begitu kan ya. Nah, mereka bosan makan itu terus begitu ya. Tetapi ya, Allah mau mengajarkan mereka bahwa mereka tidak tergantung kepada Mesir, ya. Mereka tergantung kepada Allah, ya. Karena kan sekali lagi mereka kita tahu ya ada seorang penafsir yang mengatakan
betapa susahnya mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Ya, sangat susah mengeluarkan Mesir dari hati mereka karena mereka sudah ratusan tahun tinggal di Mesir begitu kan ya. Jadi untuk membuat mereka tuh benar-benar bergantung kepada Allah itu sangat-sangat tidak mudah ya. Nah, jadi sekali lagi tiap kali mereka makan burung puyuh dan mana, mereka akan ingat ya. Tentu ini harapannya Tuhan untuk selalu bersyukur atas pemberian-pemberian Allah dan bukan menjadi bosan, bukan menjadi marah-marah dan membanding-bandingkan begitu kan. Aduh, dulu kami di Mesir begini, sekarang kami kok begini begitu kan ya. Itu di dalam rutinitas mereka ya. Nah, jadi lalu kemudian apa yang terjadi ya? Itu tadi di dalam kitab Keluaran ya. Nah, di dalam Yosua pasal 5 ayat 11 ya, dikatakan lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Ya, negeri itu maksudnya negeri Kanaan itu negeri perjanjian, yaitu roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Ya. Lalu dikatakan apa? Nah, ini yang menarik ya. Lalu berhentilah mana itu ya, termasuk di sini burung puyuh itu juga berhenti ya. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu ya, dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan oleh tanah Kanaan ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mana itu bisa berhenti ya? Karena ini merupakan tanda generasi yang baru di bawah kepemimpinan Yosua ini ya. Perhatikan ya, generasi yang pertama yang keluar dari Mesir itu kan ya mereka itu kan mengalami penghakiman Tuhan gitu ya. Kan mereka kan akhirnya kan tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian selain Yosua dengan Kaleb ya. Kita tahu kan ya kisah 12 mata-mata begitu ya. Ya yang istilahnya itu memberikan bumbu-bumbu yang justru tidak betul atau istilahnya kalau sekarang tuh hoax gitu ya, yang membuat akhirnya mereka ketakutan sehingga mereka melawan Musa bahkan melawan Tuhan gitu ya. Tetapi Yosua dan Kaleb itulah yang tetap percaya bahwa kita bisa memasuki tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah berfirman. Tuhan pasti akan menyertai kita dan kita pasti akan bisa mengalahkan bangsa-bangsa itu ya. Nah, jadi sekali lagi mana berhenti ini merupakan tanda generasi yang baru di bawah kepemimpinan Yosua ini benar-benar sudah nggak lagi berputar-putar. Ya, mereka sudah nggak lagi berputar-putar di padang gurun. Mungkin mereka, wah puji Tuhan saya lepas dari kebosanan. Ya, saya lepas dari rutinitas. Makan mana, makan burung puyuh gitu terus gitu kan ya. Selama 40 tahun kami lepas gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat sebentar lagi. Mereka akan masuk kepada kebosanan berikutnya. Mereka akan masuk kepada rutinitas berikutnya. Apa itu ya? Nah, nanti kita akan lihat habis ini ya. Kenapa? Karena mereka mulai menetap ya. Mereka mulai menetap ya. Jadi mereka mulai makan hasil negeri Kanaan, janji Allah itu mulai digenapi, mereka mulai menikmati hasil tanah perjanjian yang sekarang sudah menjadi milik mereka ya. Jadi mereka mulai menikmati tanah perjanjian yang betul-betul sudah menjadi milik mereka seperti yang firman Tuhan katakan ya. Nah, jadi pada waktu mereka ada di padang belantara, ya mereka nggak bisa makan apa-apa kecuali kalau Tuhan memberikan mujizat berupa mana dan burung puyuh. Nah, tetapi setelah mereka masuk Kanaan, ya mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa menghasilkan makanan secara ilmiah. Bukan ilmiah ya, kok saya jadi ngomongnya secara ilmiah, secara alamiah gitu ya. Kenapa ya? Ya karena mereka bercocok tanam, begitu kan ya, secara alamiah gitu ya. Ya, jadi sama seperti kalau petani gitu ya, menanam padi lalu padi itu bisa tumbuh lalu kita bisa makan nasi ya. Maka ya itu alamiah gitu ya. Nah, karena apa? Karena itu maka Tuhan lalu menghentikan pemberian makanan melalui mujizat ya. Karena kan mereka sekarang sudah bisa bekerja, mereka bercocok tanam, mereka bisa menghasilkan istilahnya itu makanan bagi mereka sendiri, lalu Tuhan menghentikan pemberian makanan melalui mujizat itu ya. Tetapi yang menarik, nah ini yang menarik ya. Yang menarik itu bukan berarti mujizat Tuhan berhenti. Ya. Ketika mana dan burung puyuh itu berhenti diberikan oleh Tuhan, bukan berarti mujizat itu berhenti. Bukan berarti berkat Tuhan itu berhenti. Bukan berarti penyertaan Tuhan berhenti. Tidak. Ya. Jadi karena apa? Karena mujizat Tuhan tetap diberikan. Tetapi sekarang melalui cara yang mungkin nampaknya alamiah. Ya. Tetapi walaupun itu caranya itu alamiah, dengan mereka harus bekerja, tentunya bercocok tanam, begitu kan ya. Tetapi
tetap di situ ada berkat-berkat Tuhan, ada mujizat-mujizat Tuhan, ya, yang membuat mereka bisa menikmati hasil tanah perjanjian itu. Jadi mujizat Allah itu tetap ada, ya. Mujizat Allah, pemeliharaan Allah itu terus dinyatakan di dalam rutinitas dan pekerjaan mereka sehari-hari, ya. Jadi saya mau menekankan gitu ya. Jadi bahwa ketika mereka menerima mana dan burung puyuh, mereka mungkin bosan, ya. Mereka mendapat mujizat, mungkin mereka bosan. Nah, sekarang ketika mereka ada di tanah perjanjian, kan mereka masuk rutinitas yang baru. Mereka tidak lagi ngumpulin mana dan ngumpulin burung puyuh itu. Mereka masuk rutinitas yang baru. Jadi rutinitas yang di padang belantara dengan rutinitas di tanah perjanjian itu beda. Sekarang mereka makan hasil tanah itu. Tetapi kalau misalnya kalau kita renungkan, kita tanya, bisa nggak orang Israel bosan? Oh, jelas bisa. Ya, bisa nggak mereka bosan? Aduh, mereka kan bisa berpikir, aduh enak ya, dulu nggak usah kerja, kita dikasih mana dan burung puyuh, gitu ya. Jadi manusia ini seringkali itu bosan, ya. Jadi mujizat Allah itu ada di dalam rutinitas mengambil makanan, ya. Tetapi sekarang mujizat Allah ada di dalam rutinitas pekerjaan, bercocok tanam, ya. Mujizat Allah tetap ada, cuma rutinitasnya berubah. Tetapi tetap ada rutinitas, ya. Tetap rutinitasnya itu tetap ada, cuma memang beda. Tetapi sekali lagi mujizat Allah, pemeliharaan Allah itu tidak beda, ya. Nah, jadi saya mau menekankan ya, ketika kita misalnya sebelum pandemi, mungkin kita mengalami kebosanan, kayak seperti tadi nih, Novi kan cerita ya, dulu pengen tinggal di rumah, begitu kan ya, tinggal di rumah, bisa bekerja sambil di rumah. Tapi sekarang ketika kita sama-sama di rumah, coba ya, mari kita tanya jujur sama Novi ya, tapi Novi nggak perlu jawab kepada saya lah, Novi jawab dalam hati aja. Bosan nggak Novi? Ya, saya jawab aja ya, bosan, ya kan? Ya bosan, kan? Kak. Nah, tuh kan, bosan pasti, ya. Jadi sama seperti orang Israel kayak gitu ya. Manusia itu apa? Manusia itu punya kecenderungan bosan, ya. Padahal sudah dikasih berkat oleh Tuhan, tuh dikasih pandemi, ya kan? Kita di rumah terus, kita work from home seperti saya gitu, seperti Kak Ani juga istri saya, kami semua bisa dikatakan hampir seluruh waktu kita, ya sekali-sekali aja kita keluar ya, hampir seluruh waktu kita di rumah gitu ya. Kita bisa bosan, kita lupa bahwa berkat Tuhan itu dicurahkan di dalam rutinitas itu gitu ya. Nah itu, jadi saya pikir itu ya yang seringkali menjadi masalah kita. Jadi sejauh mana kita menyadari kehadiran Allah di dalam rutinitas kita, ya. Jadi apapun rutinitas kita sebelum pandemi, rutinitas kita seperti apa, sekarang di dalam pandemi kita punya rutinitas, ya. Kita punya rutinitas yang baru. Kita punya new normal, ya. Apakah kita meyakini? Kita meyakini bahwa Allah itu tetap hadir. Sebelum pandemi Allah hadir, di dalam pandemi ini Allah tetap hadir, ya. Terlebih sekali lagi dalam masa pandemi ini di mana pikiran perasaan kita itu seringkali yang mendominasi itu adalah ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian, duka cita begitu ya. Ini yang seringkali mendominasi kita. Ya, sehingga apa? Sehingga kita seringkali jadi kurang bisa melihat ya. Melihat Tuhan itu sedang berkarya di dalam hidup kita ya. Ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita jadi mengalami ketidakpastian, kebingungan, sejauh mana kita menyadari Allah itu tetap hadir. Allah tetap menyertai kita. Allah tetap memberkati kita. Ya. Jadi saya mengajak kita semua, kakak-kakak dan teman-teman, jangan pernah berpikir kondisi ini di luar kendali Tuhan. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa pandemi ini seolah-olah tidak terkendali sehingga apa? Sehingga kita menjadi putus asa dan kita tidak lagi bisa mengalami kehadiran Tuhan. Ya, sehingga kita juga jadi malas pelayanan, mungkin malas bersekutu, malas membaca Alkitab, malas berdoa, ya, malas untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Atau mungkin ada yang berpikir karena ada begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian dan duka cita,
mungkin kita ada yang mulai berpikir, kayaknya Tuhan sudah nggak peduli ya. Jadi kalau kita bandingkan kayak seperti Yusuf, bagaimana Yusuf itu dijual oleh kakak-kakaknya, lalu jadi budak, lalu ketika kondisinya sudah agak membaik, dia difitnah oleh istri Potifar, dia akhirnya masuk penjara, dia dilupakan oleh juru minum raja, padahal juru minum raja itu sudah keluar dan posisinya dinaikkan lagi oleh Firaun, dan itu ketika dia tanya mimpinya itu Yusuf yang memberikan interpretasi terhadap mimpi itu, sehingga itu menimbulkan pengharapan dan akhirnya interpretasi Yusuf itu betul-betul terjadi ya. Jadi apakah Allah sudah tidak peduli ya? Kita nggak tahu, sekali lagi pandemi ini akan sampai kapan. Kita nggak tahu kita kapan bisa ketemu makan-makan bareng ya. Jujur kalau saya ditanya, ya saya dengan keluarga sudah sangat rindu untuk bisa main ke Salatiga gitu kan ya. Makan di tempatnya Kak Lius begitu kan ya. Sudah sangat rindu begitu kan ya, ketemu, lihat Ruper yang baru, karena kan saya kan belum betul-betul melihat gitu ya dengan mata kepala saya sendiri. Saya kan cuma lihat di foto-foto aja gitu, Ruper Perkantas yang baru gitu kan ya. Kalian punya laptop yang baru, kan saya belum lihat laptop kalian gitu. Dulu laptop saya kan jelek kayak gitu kan ya. Nggak, ini bercanda begitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan itu sudah tidak peduli ya di tengah semua situasi ini ya. Nah, jadi Allah itu hadir sebetulnya kalau kita membaca firman Tuhan. Allah itu bukan hanya hadir dalam perkara-perkara besar seperti misalnya ketika Musa membelah laut Teberau. Wah, itulah Allah itu hadir ya. Atau ketika Allah memberikan 10 tulah ya, menimpakan 10 tulah di Mesir yang membuat orang-orang Mesir itu tidak berdaya dan terpaksa ya. Terpaksa, kan mereka nggak rela sebetulnya. Mereka terpaksa melepaskan Israel, umat Allah itu, orang-orang Ibrani itu dari penindasan Mesir, dari perbudakan Mesir ya. Atau ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, atau ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ya. Ini perkara-perkara besar luar biasa. Tetapi Allah hadir bukan hanya dalam perkara-perkara besar seperti itu. Allah juga hadir dalam hal yang sangat sederhana, dalam rutinitas kita semua. Ya. Ketika kita ya, menurut buku ini ya, kalau teman-teman ada kesempatan, belilah buku ini ya. Ya. Jadi dikatakan ketika kita merapikan tempat tidur, memasak, belajar, berkendara, makan, bahkan ketika kita kehilangan kunci ya. Nanti saya akan bicara tentang kehilangan kunci. Allah itu sebetulnya hadir ya. Allah senantiasa mencurahkan kasih dan berkat-Nya kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak selalu bisa menyadari kehadiran Allah dalam rutinitas kita? Nah, yang pertama karena saya menemukan ya, ada paling nggak 2 alasan. Yang pertama itu karena kita memiliki kecenderungan untuk melihat tempat ibadah atau misalnya gereja atau mungkin Ruper Perkantas itu lebih penting bagi Allah daripada tempat bekerja kita atau tempat tinggal kita. Ya, tempat bekerja kita. Misalnya kayak seperti Kak Lius kayak gitu ya. Kak Lius misalnya kerja di kandang babi kayak gitu kan ya. Sepertinya kerjaan Kak Triawan sebagai staf itu pasti jauh lebih penting daripada kerjaan saya itu untuk mengembangbiakkan babi-babi ini kayak gitu ya. Tapi itu salah. Itu adalah cara berpikir yang keliru kalau ada di antara kita yang berpikir seperti itu ya. Jadi orang yang melayani Tuhan seperti Bapak Pendeta Apolos, Bapak Pendeta Welem gitu kan ya. Seperti staf perkantas seperti saya, seolah-olah kami ini lebih dekat kepada Allah, kami ini sepertinya lebih diperkenan oleh Allah daripada mereka yang kerja di toko, daripada mereka yang bekerja di pasar, atau daripada mereka yang bekerja di sawah, atau di perkebunan, atau di peternakan, atau di kantor. Ya. Jadi seolah-olah pekerjaan non-profit, ya pekerjaan-pekerjaan non-profit misalnya orang yang kerja di LSM, atau orang yang kerja seperti Saperkantas itu, atau di gereja, itu sepertinya lebih rohani daripada pekerjaan-pekerjaan mencari keuntungan seperti apa? Yaitu seperti buka toko, atau kerja di kantoran, atau profesional misalnya seorang dokter atau seorang pengacara, ya, atau apapun lah gitu ya. Padahal Allah itu hadir di mana-mana, ya. Allah itu hadir di mana-mana. Bukan hanya ketika kita melakukan hal rohani di tempat ibadah, maupun misalnya di rumah kita masing-masing ya. Maksud saya Allah itu hadir bukan hanya ketika kita saat teduh. Allah hadir bukan hanya ketika kita baca Alkitab.
di rumah kita, di kamar kita. Ya. Allah juga saya percaya hadir ketika kita sedang bermain dengan anak-anak kita. Ketika mungkin kayak seperti sekarang Kak Susan, mungkin saya nggak tahu ya Kak Susan itu lagi ngapain ya. Mungkin sedang nyuapin anaknya, atau mungkin sedang setrika baju, atau kayak seperti Kak Esther yang nggak bisa hadir karena dia nemeni anaknya yang paling kecil itu belajar begitu ya. Allah hadir, ya. Allah hadir ketika kita melakukan hal-hal sederhana yang rutin itu Allah itu hadir. Ya. Ini sebab yang pertama ya. Kenapa kita tidak selalu bisa merasakan kehadiran Allah? Lalu yang kedua ya, karena kita ini ya kita ini manusia ini punya kecanduan akan rangsangan atau hiburan yang spektakuler. Ya. Kita ini gampang bosan. Yang tadi saya katakan orang-orang Israel itu ya, di padang belantara mereka bosan begitu kan ya. Nah, ketika mereka sudah punya tanda perjanjian, sebetulnya kan mereka juga ada kebosanan. Bayangkan ya, sampai akhirnya itu mereka jadi menyembah berhala, mereka tertarik kepada bangsa-bangsa yang lain, mereka akhirnya tidak taat kepada Tuhan, begitu kan ya. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan memperistri atau jangan memberikan anakmu menikah dengan laki-laki dari bangsa-bangsa lain, atau jangan memberi anak perempuanmu atau pokoknya anak laki-lakimu menikah dengan anak laki-laki perempuan dari bangsa-bangsa lain. Saya tidak tahu apa yang orang-orang Israel pikirkan. Apa mungkin mereka bosan ya? Kenapa ya kok kita ini cuma menikah dengan orang-orang kita sendiri? Gimana kalau anak kita menikah dengan bangsa-bangsa lain? Loh, itu sudah dilarang oleh Tuhan. Ya. Tetapi mereka tidak bisa mensyukuri itu. Ya. Ini ya, jadi kecanduan kita akan rangsangan atau hiburan yang spektakuler. Gitu ya. Sehingga apa? Seringkali membuat kita mudah bosan. Dan kalau orang itu bosan, nah ini ya. Orang yang mudah bosan itu biasanya tidak mampu ya, kemampuan dia untuk melihat Allah di dalam rutinitas kita itu menjadi dia jadi tidak bisa tidak mampu melihat Allah itu. Bahwa di dalam sekali lagi rutinitas yang nampaknya membosankan itu sesungguhnya ada makna yang dalam, ada kehadiran Allah ya. Nah, Alfred Hitchcock ya, seorang sutradara film ya, dia mengatakan film itu adalah hidup di mana hal-hal biasa itu dihilangkan. Ya, film itu adalah di mana hal-hal yang biasa, hal yang rutin itu dihilangkan. Misalnya, saya kasih contoh ya. Siapa di sini kakak-kakak dan teman-teman yang mau nonton film dengan tokoh utamanya itu jalan kaki? Filmnya itu cuma isinya itu jalan kaki, tidak ada percakapan. Ya mungkin dia ada percakapan dengan dirinya sendiri. Dia cuma jalan kaki 15 menit. Ya, jalan kaki 15 menit. Siapa yang mau nonton film kayak gitu? Ada nggak film kayak gitu akan laku? Nggak ada. Ya. Atau misalnya, film itu menceritakan tentang terjebak macet 20 menit. Dia diam terus di film. Dia diam terus di film. Tanpa ada percakapan, ya mungkin ada tantin-tuntan, karena orang mungkin nggak sabar menyalakan klakson begitu ya. Atau mungkin film yang menunjukkan menyikat gigi dari awal sampai akhir. Katakanlah misalnya 5 menit. Coba, siapa yang mau nonton film kayak gitu? Ya, film kok kayak gitu, gitu ya. Nah itu, kita ini cenderung menginginkan kehidupan Kristen di mana apa? Keseharian kita atau rutinitas kita yang membosankan itu dipotong, dihilangkan. Ya, ini masalahnya gitu. Padahal di dalam keseharian kita, di dalam rutinitas kita, misalnya nyapu, ngepel, nyuci piring, ngasih makan anak-anak, menemani anak belajar, setrika, memelihara babi, atau jalan kaki ke kantor, atau naik motor ke kantor, atau mengajar, atau apapun gitu ya. Allah itu sedang mencurahkan berkat-berkatnya. Ya. Nah, jadi sekarang saya akan masuk kepada 2 hal ya, karena saya kan nggak mungkin untuk menceritakan seluruh isi buku ini ya. Kalau mau ya silakan beli dan baca masing-masing ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam buku ini ya. Jadi bagaimana lalu kita menemukan Allah itu maksudnya itu menemukan makna ya. Menemukan Allah itu menemukan makna di dalam rutinitas kita sehari-hari. Bahwa ada sesuatu yang dalam di dalam rutinitas kita sehari-hari ya. Nah, saya mau bicara cuma 2 hal di sini ya.
Yang pertama tentang masalah merapikan tempat tidur, ya. Pertanyaannya adalah seberapa banyak yang bangun tidur lalu merapikan tempat tidurnya? Kalau ibu-ibu sih saya percaya lah ya pasti merapikan tempat tidur ya. Tapi kalau bapak-bapak kayak saya kayak gitu kan ya, saya kok agak nggak yakin ya. Jadi kalau saya ditanya, Kak Triawan kalau bangun tidur merapikan tempat tidur nggak? Enggak. Jujur ya, saya akan menjawab tidak. Ya, saya tidak terbiasa merapikan tempat tidur saya. Ya, tetapi tiap malam itu kalau saya mau tidur, tempat tidur saya pasti sudah rapi. Tahu nggak siapa yang merapikan? Anak saya, Yesua. Ya. Dia itu yang merapikan semua tempat tidur kami sebelum kami tidur. Ya. Jadi dia juga kalau bangun tidur dia juga tidak merapikan tempat tidur ya, tapi dia merapikannya kira-kira setengah jam, 1 jam sebelum kami tidur barulah dia merapikan begitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin gini, ada orang-orang yang berpikir gini ya. Ya, jadi gini, kalau saya yakin pasti di antara kita banyak yang suka merapikan tempat tidur. Saya yakin itu ya. Tapi mungkin ada orang yang bertanya gini, untuk apa merapikan tempat tidur? Ya, untuk apa kayak gitu ya? Kalau mencuci baju, mencuci piring, gelas jelas sangat penting ya kan. Kalau baju nggak dicuci, piring gelas nggak dicuci, ya lama-lama bau. Terus kita juga mau makan pakai apa? Baju mau pakai baju pakai apa kayak gitu ya. Tapi kalau merapikan tidur coba untuk apa? Ya, walaupun agak berantakan, bukannya kita tetap bisa tidur. Apalagi kalau kita udah capek, betul nggak? Ya kan? Benar kan ya? Ini benar kan ya? Benar nggak Kak Susan? Bisa nggak tidur kalau katakanlah berantakan begitu tempat tidurnya? Bisa nggak ya? Atau nggak bisa ya? Kak Susan bisa nggak? Atau Kak Hendra bisa nggak? Boleh nggak dijawab ya? Kalau bisa nggak apa-apa, jawab aja bisa. Kalau nggak nanti malam ini saya coba rapikan, saya bantu. Kayak enak kan tidur nggak dibersihin. Bisa nggak kalau tidur tempat tidurnya agak berantakan begitu? Kalau Mas Hendra katanya bisa, kalau aku nggak bisa tidur. Itu kan. Nah, itulah makanya bedanya laki-laki dan perempuan ya. Jadi makanya laki-laki itu tanpa perempuan itu ibarat ibarat handphone tanpa pulsa gitu ya. Punya handphone nggak punya pulsa, nggak punya data ya terus buat apa kamu punya handphone kayak gitu ya. Nggak ada fungsinya kayak gitu kan ya. Nah itulah laki-laki ya. Jadi makanya sayangilah istri masing-masing begitu ya. Jangan menyayangi istri orang lain ya. Jadi jangan berpikir, aduh punya istri 30 tahun, 40 tahun kok istriku ini terus, rutinitas dengan istriku ini terus, bosen saya. Nah, lupa bahwa itu pemberian yang terbaik yang Tuhan sudah kasih. Ya. Istri juga gitu. Kalau lihat suami orang lain, waduh kok lebih ganteng sekali, mungkin dia jauh lebih kaya, mungkin dia sangat berkepribadian, yaitu karena punya Mercy pribadi, punya hotel pribadi, punya pesawat pribadi, misalnya. Ya. Ingat, itu pemberian yang terbaik. Ya. Oke ya, saya lanjutkan ya, supaya nggak semakin kacau ini khotbahnya. Jadi, merapikan tempat tidur, apa hubungannya merapikan tempat tidur dengan Tuhan? Coba ya. Nah, buku ini menarik gitu ya. Karena apa? Buku ini menceritakan tentang kisah penciptaan ya. Kalau kita belajar kisah penciptaan, Allah itu kan masuk di dalam kekacauan dan menjadikan keteraturan dan keindahan ya. Kalau kita membaca bahasa Indonesianya mungkin agak kurang kelihatan ya. Tapi kalau kita baca bahasa Inggrisnya, ini saya kasih NIV. Now the earth was formless. Ya, formless itu ya ada kekacauan gitu ya, tidak teratur begitu kan ya, ada kekacauan dan kosong, empty. Darkness was over the surface of the deep ya. Jadi sorry ya. Nah, jadi dengan merapikan tempat tidur sebetulnya saya tuh sedang mencerminkan tindakan penciptaan di dalam rutinitas saya. Ya. Saya ulangi, dengan merapikan tempat tidur itu saya tuh sebenarnya sedang mencerminkan tindakan penciptaan dalam rutinitas saya. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat penciptaan gitu ya, Allah itu bukan cuma, jadi kok gini ya, kalau kita ngajari tentang penciptaan kepada anak-anak kita, kepada murid kita, penciptaan itu bukan hanya tentang dari ada menjadi tiada, ya. Jadi bukan cuma sekedar creatio ex nihilo, bukan, penciptaan itu bukan cuma sekedar dari tidak ada apa-apa menjadi ada, tetapi juga dari kekacauan menjadi teratur.
Ya, dari kekacauan menjadi teratur, dari kegelapan menjadi ada terang begitu. Ya, jadi hal-hal yang berhubungan dengan penataan, membuat keteraturan itu adalah juga bagian dari karya penciptaan Tuhan. Ya, jadi jangan menjadi lelah untuk terus menata ulang, membuat keteraturan karena hidup memang butuh penataan lagi dan lagi. Ya, barang-barang yang berantakan butuh ditata, buku-buku yang berantakan butuh ditata. Rumah yang berantakan butuh ditata, itu kan rutinitas terus begitu. Apalagi kalau sudah ibu-ibu ya. Dulu kami punya mbak pembantu sebelum pandemi. Begitu ada pandemi, akhirnya terpaksa kami minta maaf, pembantu nggak jadi kita perpanjang begitu ya. Jadi mbak biasanya datang sekitar 3 jam untuk nyapu ngepel, merapikan kamar, barang-barang dan segala macam begitu ya. Sekarang semuanya harus kami lakukan. Kalau ditanya capek nggak? Oh ya capek gitu ya. Itu salah satu ya, kalau dibilang sisi negatifnya. Tetapi apa? Sadar nggak kita bahwa ketika kita merapikan lagi dan lagi dan lagi, ya, maka kita sedang terlibat di dalam karya penciptaan Tuhan itu. Ya, jadi termasuk sekarang juga ketika kita pandemi ya, karena COVID kan kita butuh penataan yang disebut sebagai new normal. Mari kita mengikuti new normal ini dengan tekun. Kenapa? Karena penataan kehidupan yang disebut sebagai new normal itu mendukung kehidupan. Sekali lagi ya, penataan yang Tuhan lakukan ketika Dia menciptakan langit dan seluruh alam semesta ini adalah untuk mendukung kehidupan manusia, binatang, tumbuhan. Ya. Maka new normal ini juga mendukung kehidupan. Ya. Jadi jangan menjadi lelah sehingga mengabaikannya. Apalagi kalau kita merasa kita sudah divaksin, lalu kita tidak lagi mengikuti penataan-penataan itu, aturan-aturan itu, ya. Jangan teman-teman, ya. Nah, sekarang saya akan bicara tentang masalah kehilangan kunci, ya. Anjaya dengan Bella pernah kehilangan kunci nggak? Maksudnya kuncinya lupa ditaruh di mana atau ketelingsut apa gimana gitulah. Pernah nggak? Pernah nggak, Tri? Pernah ya, pernah ya. Tati pernah nggak, Tati? Pernah, Kak. Pernah ya. Kak Niar pernah nggak, Kak Niar? Sering nggak akhir-akhir ini? Wah, sering ya. Nggak cuma pernah ya. Iya. Nah, kita tahu ya, sekali lagi ini saya mencoba untuk menjelaskan dari buku ini ya. Kehilangan kunci itu pasti nggak enak. Apalagi kalau kita terburu-buru, ya kan? Dan kita sudah berusaha mencari, tetapi tetap nggak ketemu, ya. Nah, hal ini bisa membuat kita menjadi marah, kecewa kepada diri kita sendiri, dan mungkin marah kepada anak kita, pasangan kita, atau bahkan marah kepada Tuhan. Ya. Kehilangan kunci itu sebetulnya menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita, keterbatasan kita untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga diri saya sendiri dan menjaga orang-orang yang saya kasihi. Ya. Saya percaya setiap orang yang pernah hidup di dunia ini pasti kita bisa mengatakan 100% pasti pernah kehilangan kunci. Ya. Saya juga demikian. Ya. Nah, saat hari cerah dan menyenangkan, saat semua berjalan lancar, ya, maka kita bisa terlihat sebagai orang yang kompeten, mampu. Ya. Seolah-olah seperti itu. Tetapi ketika hal-hal kecil yang tidak berjalan dengan semestinya, ya, mengganggu rencana kita, misalnya seperti kehilangan kunci itu, ya, maka itu bisa menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Ya. Ya, kehilangan kunci itu bisa menunjukkan kedewasaan kita, tetapi juga bisa menunjukkan ketidakdewasaan kita atau kelemahan kita. Misalnya, yaitu kita menjadi marah-marah, menyalahkan pasangan kita, mungkin menyalahkan anak kita, mungkin menyalahkan diri kita sendiri. Ya. Atau bisa juga, ya ini kalau cukup sering terjadi ya, yaitu menunjukkan ya betapa sembrononya kita gitu kan ya, betapa kita harus belajar ya untuk lebih tidak sembrono begitu ya. Nah, saya juga kadang-kadang juga sembrono ya. Nah, dan yang pasti kehilangan kunci itu menunjukkan betapa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ya, untuk apa? Ya untuk menolong kita bisa tenang, bisa sabar, sampai akhirnya kita bisa menemukan kunci itu. Ya, kita butuh kasih karunia Allah bukan hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita juga butuh kasih karunia Allah ketika kita kehilangan kunci. Ya. Jadi sejauh mana dalam rutinitas hidup kita, kita sadar
kita ini butuh kasih karunia Tuhan. Sejauh mana? Ya. Ketika kita merasa jenuh, bosan, terperangkap dalam rumah kita masing-masing, ketika kita merasa cemas, takut, khawatir tentang studi, mungkin masa depan, ya. Ketika kita juga tertekan karena ada orang-orang yang kita kasih terinfeksi COVID, atau bahkan ketika kita berduka karena ada keluarga kita yang meninggal. Ya. Saya percaya ya kalau menurut buku ini dikatakan salah satu yang pesan yang Tuhan mau sampaikan adalah Tuhan mau menyatakan kepada kita betapa kita itu butuh Tuhan. Betapa kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri dengan segala kekayaan, kekuasaan atau prestasi kita, kehebatan-kehebatan kita. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita. Kehilangan kunci juga bisa menyadarkan kita bahwa apa? Saya harus belajar untuk menemukan sukacita di dalam Allah. Ya. Nah, ini saya belum berhasil ya. Saya masih harus banyak belajar bagaimana supaya bisa bersukacita ketika saya kehilangan kunci. Dan ini ya, belajar untuk menolak, untuk putus asa di tengah tekanan, di tengah kecemasan. Ya, ketika mungkin kunci hilang atau mungkin ketika ada masalah-masalah yang lain yang tiba-tiba muncul ya tanpa saya duga, dan mungkin bukan cuma tanpa saya duga ya, tanpa saya harapkan bahwa masalah itu akan muncul ya. Saya perlu melatih praktek berjumpa dengan Kristus di dalam rutinitas ya. Ketika kita merasa kurang semangat, ketika kita mulai bosan, mungkin kita frustasi, mungkin kita marah. Ya, kita perlu belajar ya, menemukan Kristus di dalam semuanya ini, di dalam rutinitas kita. Dan kalau misalnya kita gagal ya, karena mungkin kita jadi marah ya, karena kan saya juga menemukan misalnya kayak adik-adik KTB ada yang akhirnya tidak mau KTB lagi, mungkin karena bukan hanya karena masalah signal, tetapi juga karena mungkin mereka kecewa kepada Tuhan, mungkin karena merasa jadi kurang semangat begitu ya karena tidak bisa ketemu langsung begitu ya. Jadi ketika saya gagal karena mungkin saya marah atau kecewa, maka kita butuh bertobat. Kita butuh bertobat. Jadi pengarang buku ini yang namanya T. Harrison Warren itu mengatakan kita butuh belajar bertobat ya. Pertobatan itu bukan hanya terjadi ketika kita ikut ibadah KKR atau mendengarkan khotbah. Pertobatan itu sesungguhnya adalah ritme sehari-hari yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya seperti bernafas. Ya. Jujur saya sendiri juga harus mengakui tiap hari itu saya harus bertobat. Ya. Karena seperti tadi Kak Novi katakan, saya juga ada waktu-waktu tidak bisa sabar kepada anak saya, justru karena di rumah terus saya jadi stres. Jadi kalau anak saya minta ini, minta itu di tengah kesibukan saya dan stres saya juga jadi gampang marah, ya, gampang tidak bisa berbicara dengan lemah lembut, ya. Jadi kita perlu terus menanamkan dalam benak kita menyadari bahwa kita ini dikasih Allah, diterima Allah, diampuni Allah di tengah segala kerapuan saya, sehingga kita berani bertobat, ya. Jangan takut bertobat, jangan berpikir bahwa mungkin Allah itu sudah putus asa dengan saya. Mungkin Allah sudah nggak mau mengampuni saya. Ya, saya percaya kan ini kan hal-hal yang kita pelajari waktu kita awal-awal ikut KTB, ya, ikut kelompok kecil. Tapi sesungguhnya hal-hal basic seperti ini adalah bagian dari rutinitas. Ya, terus menyadari bahwa Allah itu mau menerima saya di dalam kerapuan saya, sehingga kita berani bertobat. Kita jangan takut bertobat. Ya, maksudnya mengakui diri kita apa adanya, supaya kita nggak pakai topeng, ya, supaya kita nggak sok-sokan kelihatannya jago, kelihatannya hebat, kelihatannya kompeten, padahal sebenarnya kita tuh rapuh sekali begitu. Ya, kehilangan kunci juga membuat kita belajar bahwa kegagalan atau keberhasilan kita dalam kehidupan sebagai orang Kristen, ya, karena kan kalau kehilangan kunci kan kita mungkin merasa gagal, ya, saya sudah berusaha baik-baik tapi kok tetap hilang kuncinya, misalnya begitu ya. Bahwa kegagalan atau keberhasilan kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu bukanlah hal yang menentukan siapa kita atau nilai kita. Itu tidak menentukan identitas kita atau nilai kita di hadapan Allah. Ya. Karena apa? Identitas kita dan nilai kita itu ditentukan oleh fakta bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam gambar dan rupa Allah,
Dan karya Kristus di kayu salib yang telah menebus dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Ya. Jadi ingat, ya, kita juga seperti kunci yang hilang sebetulnya. Ya. Jadi kalau tiap kali kita mengalami kunci hilang, ingat ya, kita ini juga sebetulnya adalah seperti kunci yang hilang. Tetapi apa? Allah tidak putus asa mencari kita yang terhilang. Bahkan Allah sampai mengirimkan, ya, sebelum Allah mengirimkan Kristus, Allah mengirimkan nabi-nabi. Ada banyak nabi dikirimkan. Tapi kita tetap hilang. Sampai akhirnya apa? Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Ya. Untuk apa? Untuk mati bagi kita. Supaya apa? Supaya kita yang seperti kunci yang hilang ini, kita bisa ditemukan kembali, dan kita bisa diselamatkan, serta kita boleh menjadi milik Allah selama-lamanya. Ya. Ya, sebagai penutup ya, sorry ya, waktu saya sudah habis ya, kayaknya ya, betul ya, waktu saya sudah habis ya. Iya, dikit lagi, 3 menit lagi. Oh, masih ada 3 menit ya. Baik. Nah, saya mau menyinggung ayat ini ya. Jadi ini ada ayat yang menarik, yaitu ini ya. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Menarik bagi saya ayat ini. Sadar nggak kita bahwa kita itu diminta Paulus memuliakan Allah bukan hanya ketika kita melakukan hal-hal rohani saja. Bahkan ketika kita melakukan hal-hal yang sederhana atau rutin, seperti makan dan minum. Ya. Kan kita ini tiap hari kan makan dan minum, kecuali kalau kita lagi puasa. Ya. Menarik gitu ya. Hal-hal yang sederhana, sekali lagi makan dan rutin itu hal yang sederhana, ya, sederhana dan rutin. Ya. Kita diminta untuk melakukannya demi kemuliaan Allah. Ini menarik bagi saya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memuliakan Allah ketika kita makan dan minum? Bagaimana kita bisa memuliakan Allah ketika kita melakukan hal-hal sederhana dan rutin? Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan ayat selanjutnya ya, tadi ayat 31, sekarang 32 dan nanti 33. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, ya, baik orang Yahudi ataupun Yunani maupun jemaat Allah. Ya. Jadi menimbulkan syak ini maksudnya kalau kita membaca bahasa Inggrisnya itu to stumble gitu ya, atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi ini kan memang konteksnya kan tentang masalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala ya. Jadi ada orang-orang yang berpikir oh berhala itu nggak ada, jadi nggak apa-apa lah kita makan makanan yang dipersembahkan berhala selama kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kan ada orang yang mengatakan oh jangan gitu ya, orang-orang yang katakanlah imannya masih lemah atau pengetahuannya masih belum penuh begitulah ya, masih bayi rohani. Mereka berpikir, wah saya nggak mau lah makan makanan persembahan berhala gitu. Nanti jadi dia merasa kalau saya makan makanan persembahan berhala itu seperti saya kembali ke masa lalu saya yang menyembah berhala begitu ya. Itu adalah konteksnya. Jadi Paulus bilang jangan menjadi batu sandungan ya. Dan ayat 33, bagaimana kita memuliakan Allah, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat ya. Saya juga mau mengutip bahasa Inggrisnya lagi, NIV, for I am not seeking my own good, but the good of many. Ya, ini perhatikan ya. Jadi bahkan Paulus mengatakan kalau kamu makan atau minum, pikirkanlah kebaikan orang lain, the good of many. Ya. Supaya apa? Ya supaya orang lain itu bisa diselamatkan. Maksudnya yang belum percaya kepada Kristus. Jadi bagaimana memuliakan Allah dalam rutinitas? Mari kita belajar tidak menjadi batu sandungan yang dapat membuat orang lain dilemahkan dalam iman dan ketaatan kepada Kristus ya. Rutinitas apapun ya. Entah kita misalnya kita di Ruper ya. Ya kan, karena kan kalau misalnya kita datang ke Ruper misalnya begitu ya, atau kita datang ke rumah orang atau apapun, bagaimana supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apapun yang kita lakukan ketika kita makan, ketika kita mungkin main internet, ketika kita pakai HP kita, bagaimana kita tidak membuat orang lain dilemahkan dalam iman dan ketaatan kita kepada Kristus. Ya. Dan kita harus memikirkan bagaimana saya bisa membawa kebaikan bagi orang banyak. Sehingga orang yang sudah percaya boleh dikuatkan imannya
yang belum percaya bisa diselamatkan. Ya, yang belum percaya bisa diselamatkan dan mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi selamat mengalami kehadiran Allah di dalam rutinitas kita. Selamat memuliakan Allah. Ya, jadi bukan cuma mengalami kehadiran Allah, tetapi saya berharap supaya kita juga bisa memuliakan Allah di dalam setiap rutinitas kita. Walaupun sekali lagi nampaknya itu mungkin membosankan, menjenuhkan kita. Ya. Kiranya kasih dan anugerahnya boleh menopang kita di dalam masa yang tidak mudah ini, masa pandemi ini.